Yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Fatrah Hasanah. Yang saya hormati Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Roni SPD. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan komunitas guru belajar dan berbagi dengan tema rapot, diskusi kesepakatan nilai, dan refleksi evaluasi kurikulum. Insya Allah yang akan menjadi narasumber adalah Bapak Rifki Aditya dan Ibu Fatrah Hasanah, lalu Bapak Ibu Guru SMA 5 Sukabumi untuk diskusi tentang kesepakatan nilai. Untuk moderatornya akan dimoderatori oleh Ibu Neng Enden Farida. Kepada Ibu Neng Enden, sudah siap? Insya Allah siap, Pak Egi. Siap, Ibu. Egi, persilahkan, Ibu. Terima kasih, Pak Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 5 Sukomi, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek beserta Bapak Ibu Guru Hebat SMA 5 Sukabumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya malam ini kita masih bisa melaksanakan diskusi episode 13 dengan tema rapot, diskusi kesepakatan nilai dan refleksi evaluasi kurikulum. Terdengar jelas tidak suara saya? Ya. Terdengar jelas. Ya. Terdengar jelas, Ibu. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Bapak Ibu Guru hebat, adapun susunan diskusi malam ini Bapak Kepala Sekolah 5 Sukomi, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa MPD. Kemudian yang kedua penyampaian materi oleh Ibu Waka Kurikulum, di sini Ibu Fatrah Hasanah SSMPD, dan dari operator Dapodik SMA 5 yaitu Bapak Rifki Aditya SPD. Baik, kita mulai dari susunan acara pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA 5 Sukomi. Kepada Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa MPD, disilahkan. Hatur nuhun benen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim kaitan dengan bagian dari tugas pokok dan fungsi kita sebagai pendidik, ya gitu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah menjadi amal baik bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama juga untuk mendoakan keluarga kita, saudara kita, keluarga besar SMA Negeri 5 Sukabumi yang masih dalam kondisi sakit, dan kita masih tetap berdoa juga kepada almarhumah yang beberapa minggu yang lalu telah meninggalkan kita. Semoga beliau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tenang gitu ya. Juga anak-anak kita juga yang meninggal dunia, dan mungkin di antara kita saudara kita, sahabat kita, teman kita, dan keluarga besar SMA Negeri 5 masih ada dalam kondisi sakit seperti Pak Jajat mungkin masih sakit, dan ada keluarga yang belum bisa sebut satu persatu. Mudah-mudahan diberi keberkahan dan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu marilah kita sejenak membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar mereka semuanya bisa diberikan kesehatan dan kekuatan. Al-Fatihah. Selesai. Baik, Ibu Bapak yang telah hadir di kesempatan ini,
Bapak yang pertama mengucapkan selamat malam, selamat mengikuti kegiatan ini, terutama kepada para wakasek mungkin yang sudah hadir, stafnya, jajarannya, ibu bapak guru yang hebat ya, yang senantiasa mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak Egi, Bu Wati, Bu Patra, Bu Onden, Pak Rifki dan kawan-kawan semuanya ya, yang Bapak telah sebutkan satu persatu. Semoga SMA 5 terus maju dan terus melangkah sesuai dengan kaidah belajar kita di visi misi kita yang baru saja dirilis ya gitu ya, bersama tim Pak Budi dan kawan-kawan juga semuanya, Pak Isman juga ya, kita punya visi kita unggul, berbudaya dan berkarakter ya begitu. Semoga di tahun 2024 ya ke depan keunggulan kita, budaya kita, dan karakter-karakter yang ada di SMA Negeri 5 terus meningkat. Karena di tahun 2024 Bapak punya tema yaitu kualitas ya gitu. Artinya kita 2023 sampai di penghujung ini berada di kuantitas ya. Kuantitas pembelajaran alhamdulillah, kuantitas jumlah siswa alhamdulillah, kuantitas anggaran juga alhamdulillah gitu ya, dan sampai hari ini kita sudah hampir selesai semua program yang dilaksanakan oleh sekolah, dan ini berkat kerjasama kita semua. Yang pertama mungkin Bapak ucapkan terima kasih kepada semua pihak kaitan dengan sudah terselesaikannya kegiatan namanya PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, yang sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada tim dan kepada semuanya, karena ini semuanya berkat kerjasama kita semua ya begitu. Oleh karena itu Bapak mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semuanya telah menyelesaikan, telah bekerja sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan kegiatan PKKS itu sendiri. Yang kedua, ada tugas berat kita di tahun 2024, karena kita punya tema kualitas, maka mulai sekarang ini kita bersiap-siap diri untuk membangun kualitas pendidikan di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Harapan dari Ibu Bapak pengawas yang sudah kemarin melakukan PKKS, yang pertama adalah kaitan dengan raport pendidikan kita yang dibaca melalui asesmen ya, asesmen ANBK. Oleh karena itu tim ANBK Bereni dan kawan-kawan bersama kurikulum, kita mungkin tadi sudah ngobrol dengan Ibu Patra, Ibu kurikulum, kaitan dengan persiapan kita untuk pelaksanaan ANBK ya begitu. Alhamdulillah dari 6 komponen rapat pendidikan kita, literasi, numerasi, karakter, kemudian iklim, kemudian kebinekaan, dan kualitas pembelajaran, 2 yang memang kita masih perlu berjuang terus ya dalam menghadapi tahun 2024, yaitu numerasi dan kualitas pembelajaran. Numerasi alhamdulillah kita sudah masuk ke kategori baik gitu ya. Iklim pembelajaran juga sudah kategori baik, kemudian kebinekaan sudah dalam kategori baik, karakter juga bagus. Oleh karena itu ada dua ataupun 6 yang ini ya terus kita kejar di tahun 2024, terutama memang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana hasil survei, hasil ANBK menunjukkan bahwa memang pelayanan kita ya itu ya, pihak sekolah terhadap siswa-siswi kita masih perlu kita terus kita tingkatkan ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama benahi ya, dengan benahi diri kita, benahi sekolah kita bersama-sama, karena tanpa ibu bapak mungkin sekolah tidak bisa dikatakan hebat ya. Tanpa ibu bapak tidak mungkin saya secara pribadi tidak bisa bekerja sendirian ya. Itu semua hasil kerja kita semua. PR besar di tahun 2023 harus kita selesaikan di tahun 2024 ya begitu ya. Yang kemudian kaitan dengan
tadi raport pendidikan kaitan dengan SKP kita ya, karena di tahun 2023 ini ujung 2023 di bulan Desember ini kepala sekolah harus mengisi raport ibu bapak ya, yang sebutnya raport guru, yang isinya di situ adalah ada PKG, ada supervisi dan ada SKP ya. Khusus untuk SKP karena Permen Panabab 1 2023 ini kaitan dengan proses kenaikan pangkat khususnya untuk bagaimana nanti untuk kenaikan pangkat ya gitu ya. Oleh karena itu Bapak sudah menugaskan kemarin Pak Rifki untuk bisa menyimak hal ihwal kaitan dengan proses prosedur dalam pengisian SKP dalam pengajuan kenaikan pangkat bagi ibu bapak ya begitu. Oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk menyikapi hal ini karena kepala sekolah menginginkan SKP ibu bapak itu dalam kondisi yang sangat baik gitu ya. Tapi tidak bisa dikatakan sangat baik kalaupun memang nanti hasil yang ibu bapak torehkan melalui KIMOB, TRK, peer review itu ya tidak bisa dipungkiri karena memang itulah yang akan menjadi nilai-nilai ibu bapak itu sendiri ya, kaitan dengan kehadiran ibu bapak selama 1 tahun, kaitan dengan IKI ya, indikator kinerja individu juga itu silahkan ya peer review, dan mungkin bagian-bagian yang sangat krusial dalam rapat guru melalui SKP ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan terhadap jenjang karir kepangkatan ibu bapak berikutnya ya begitu. Dan yang terakhir mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita dalam proses pendidikan ini khususnya untuk penyelenggaraan PSAS, terima kasih kepada kurikulum yang kita tinggal 2 hari lagi Senin dengan Selasa dan dilanjutkan dengan nanti pengisian raport ini mungkin oleh Pak Rifki ya akan dijelaskan hari ini malam ini. Itu mudah-mudahan kita tidak mengalami kendala ya. Kalaupun tadi Bu Reni mungkin kaitan dengan dapodik ya residu dan segala macam untuk kelas 12 Bapak mohon segera diselesaikan ya gitu kan dengan semangat yang tinggi ya begitu, dan mari kita sama-sama bekerja keras agar kesuksesan kelas 12 khususnya dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi masa depan mereka di perguruan tinggi semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga semuanya bisa berjalan baik dan berjalan lancar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat sampai kepada penyampaian materi. Di sini di dalam diskusi malam ini di setiap akhir materi akan ada sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya ya. Jadi nanti setiap dalam materi ada 3 orang yang untuk bertanya begitu. Untuk kesempatan pertama untuk wakil kurikulum Ibu Patra Hasanah SSPD, mangga disilahkan Ibu. Iya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Mungkin malam ini yang akan saya sampaikan bukan materi ya, tapi evaluasi kinerja triwulan tim kurikulum. Aigi boleh dibagikan slide-nya. Ya, baik ya. Jadi pertama kali saya ditugaskan untuk menjadi kurikulum yaitu pada bulan September. Sekarang sudah Desember, jadi sudah 3 bulan. Adapun yang akan saya paparkan di sini sebagai bahan untuk evaluasi karena kemarin ketika PKKS ternyata setiap kegiatan sebenarnya harus ada evaluasinya.
kebetulan memang belum pernah ada evaluasi di momen ini, saya gunakan kesempatan itu untuk meminta kritik dan saran dari Bapak Ibu guru hebat sekalian. Baik, di slide berikutnya akan saya paparkan kegiatan yang sudah terlaksana, yaitu ada kegiatan P5 yang tema 1, lalu ada kegiatan PTS, ada kegiatan ABM, asesmen bakat minat, lalu ada P5 tema 2, lalu saya pun kerjasama dengan bimbingan belajar untuk mengadakan tryout SNBT dan UTBK sebanyak 3 kali, untuk tryout kedinasan sebanyak 1 kali. Oh, ternyata ini ABM-nya ditulis 2 kali, mohon maaf. Lalu saya pun bekerja sama dengan tim operator Pak Rifki melaksanakan kegiatan UKBI. Adapun kegiatan yang sedang berjalan yaitu perankingan di SNBP sudah dilakukan untuk perankingan. Selanjutnya bekerja sama dengan para wali kelas mendata siswa untuk universitas mana aja, dan agar tidak ada double universitas, double jurusan, dan agar kita juga bisa meningkatkan jumlah siswa yang nantinya lolos di SNBP. Lalu hari ini masih juga kegiatan PSAS, lalu ada peminatan untuk kelas 10. Sebelumnya sudah kerjasama dengan bimbingan belajar juga untuk mengadakan tes minat bakat untuk IPA IPS, akan tetapi selanjutnya akan tetap ada angket yang isinya persetujuan orang tua dan nanti kesediaan untuk tidak protes ketika ditempatkan di IPA atau IPS, seperti itu. Mungkin sekian paparan saya, mohon evaluasinya. Jika mungkin tidak berkenan langsung berbicara di forum ini, mangga diisi link yang Pak Egi tadi bagikan, karena di dalamnya berisi ada silahkan ditulis kritik dan saran untuk tim kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Patra Hasanah paparannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin ya Bu Patra ya? Boleh ditanyakan atau yang harus dievaluasi, atau mungkin ada kegiatan yang ternyata Ibu Bapak juga nggak tahu kegiatan tersebut yang tadi saya paparkan, mangga. Ya. Sepertinya tidak ada ya Bunden, mungkin langsung ditulis aja. Oke. Lanjut aja berarti ya? Lanjut aja berarti ke materi berikutnya, karena ini yang harus kita hadapi yaitu mengisi e-rapot kurikulum merdeka. Betul, ya. Terima kasih Bu Patra. Kita lanjut aja ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh operator Dapodik SMA 5 Kota Sukabumi, yaitu Bapak Rifki Aditya SPD. Kepada Bapak Rifki Aditya SPD disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Neng Unden selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta kumis. Biar tambah pede, Pak. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, Dr. Haji Kohar Pradesa SPD MPD, yang saya hormati Wakasek Kurikulum, kemudian Wakasek Kesiswaan, Wakasek Humas dan Sarana, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang malam ini sudah siap menerima langkah atau teknis cara pengisian e-rapot, khususnya yang baru di semester ini, yaitu e-rapot kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke bagian materi. Saya akan share screen. Nah ini.
Bapak Ibu guru yang pernah mengisi Erapot versi terbaru, khususnya tahun 2021, itu kita pernah menggunakannya, ya. Tetapi itu revisi yang 2013, ya. Tampilannya sama, yang membedakannya adalah kurikulumnya itu versi 13 dan yang saya akan jelaskan adalah ini kurikulum Merdeka. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa alur kerja, terutama yang paling penting adalah Bapak Ibu alurnya akan mengerjakannya dari mana dulu. Ya, itu yang paling utama adalah Bapak Ibu harus memulainya dari mana dulu. Ya, jadi jangan langsung mengisi nilai, tetapi harus tahu dulu dari mulai login, kemudian akunnya dari mana, kemudian setelah login harus apa. Nah, ini maka saya jelaskan alur kerja guru. Jadi nanti setelah alur kerja guru, saya juga akan jelaskan alur kerja wali kelas. Nah, ini jadi saya harap Bapak Ibu wali kelas di kelas 10 itu saya harapkan semuanya hadir. Jadi biar mengerti, paham alurnya nanti. Ya tidak setiap ini terus bingung. Gitu. Jadi yang pertama adalah alur kerja guru. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat karena kita akan langsung secara prakteknya. Gitu. Jadi yang pertama adalah kita berada di login dulu. Nanti biasanya kalau login akunnya itu yang sudah masuk ke Dapodik bagi ASN mungkin menggunakan NIP, kemudian yang non ASN itu menggunakan nama lengkap dan pas basic. Nah, dalam login ini kita setelah login nanti kita langsung masuk ke input tujuan pembelajaran. Jadi yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 itu ada di sini Bapak Ibu. Semuanya pasti berbeda. Kalau untuk kurikulum 13 kita masih menggunakan yang namanya kompetensi dasar, dan yang kurikulum Merdeka kita gunakan tujuan pembelajaran. Nah, di sini perbedaannya sangat jauh. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dulu pengguna Erapot kita kan menggunakannya itu dari tahun 2017. Ya. Untuk versi yang lama, terutama untuk kurikulum 13, kompetensi dasarnya itu sudah disiapkan oleh pusat. Jadi kita hanya mapping. Nah, berbeda dengan kurikulum Merdeka. Ya. Tujuan pembelajaran itu harus diinput secara manual. Ya, karena harus koordinasi antar KGMP. Misalkan ada beberapa guru yang mengajar di kelas 10, terutama kurikulum Merdeka, itu harus berkoordinasi dulu mana TP yang akan digunakan. Jadi tidak mapping. Jadi input secara manual tujuan pembelajaran. Nah, setelah diinput tujuan pembelajaran, nah di sini ada dua cara Bapak Ibu. Ada dua cara penggunaan jalur input nilainya. Apakah yang langsung, ya. Jadi nanti di prakteknya, jadi Bapak Ibu bisa memilih apakah menggunakan download format nilai, kemudian input nilai pada form Excel, atau import nilai kemudian import nilai rapot. Nah, di sini yang paling cara yang paling cepat itu kita pakai cara satu, ya. Jadi berbeda dengan Erapot kurikulum 13. Kalau untuk kurikulum 13 yang sudah Bapak Ibu pernah alami, itu kita download dulu format nilainya, kemudian input nilai, kemudian input nilai. Nah, ini berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kalau untuk kurikulum Merdeka, saran saya kita menggunakan cara yang pertama karena ini lebih lebih gampang, lebih singkat. Ya.
nanti akan saya jelaskan di prakteknya perbedaan antara download format nilai dengan input nilainya gitu. Nah, misalnya kita sepakat menggunakan ini ya, menggunakan cara pertama menggunakan jalur input langsung. Nah, setelah input nilai rapot dan buat deskripsi, kita wajib mengecek status penilaian. Cek status penilaian ini akan dilihat kelas mana yang belum terinput dan yang sudah terinput. Nanti akan ada tandanya. Ya, inilah termasuk pada fitur tambahan. Kemudian cek capaian nilai rapot siswa. Nah, kemudian di bagian ini ada input nilai eskul, ya, input nilai eskul khusus pembina eskul sih sebetulnya, ya, tapi karena kita masih bingung, akan dikembalikan ke wali kelas untuk input nilai eskul tertentu. Kemudian, nah ini yang paling tadi saya sudah koordinasi dengan tim kurikulum untuk import nilai P5, ya. Nanti mungkin akan dijelaskan secara detail oleh Bu Fatra atau Pak Egi, ya, khusus untuk input nilai P5 apakah digunakan untuk semester sekarang atau dialihkan ke semester 2, nanti akan dijelaskan. Gitu. Ya, kemudian nah ini ya. Kita langsung aja ke alur kerja wali kelas. Nanti untuk alurnya saya akan share di grup kedinasan Bapak Ibu. Nah, sekarang alur kerja wali kelas. Ya, alur kerja wali kelas. Yang pertama adalah sama ya, login. Itu pasti akan sama login. Nah, yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13, kurikulum Merdeka itu sudah include satu akun ke dalam ke guru dan wali kelas. Jadi kalau misalkan kurikulum 13 itu beda akunnya. Akun untuk guru, BA, dan yang akun kelas itu berbeda lagi. Nah, kurikulum Merdeka itu terus dua-duanya pasti akan sama. Login, kemudian, nah, tugas wali kelas ini adalah harus mengecek atau update data siswa. Apakah data siswanya ada atau tidak. Yang penting adalah jumlahnya. Jumlah siswanya di kelas Bapak Ibu yang jadi wali kelas itu harus mengecek jumlahnya, kemudian namanya, ya. Yang paling penting adalah jumlahnya. Takutnya tidak sama dengan yang ada di realnya. Itu. Inilah tugas wali kelas, mengecek data siswa. Nah, kemudian input rekap kehadiran, ya, tentunya ini akan dilaporkan oleh setiap sekretaris di setiap kelas, ya, input rekap kehadiran. Nanti ada sakit, izin, dan alfanya. Ibu harus menginput. Nah, kemudian input nilai eskul. Jadi nanti wali kelas itu menginput nilai eskul karena dari tahun lalu ada beberapa siswa yang protes karena nilai eskulnya itu kosong, padahal anak itu sudah mengikuti eskul beberapa tahun, ya. Tidak ada di rapot nilai eskulnya, padahal itu mungkin berharga, sangat berharga untuk penambahan nilai untuk siswa. Kemudian berikutnya input kenaikan kelas. Ini fitur ini hanya terbuka di semester genap atau semester 2 nanti Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mulai login, sudah mulai masuk, fitur ini tidak akan muncul karena kita masih ada di semester 1. Ya, input kenaikan kelas. Ini akan muncul ketika nanti di semester genap. Nah, kemudian input catatan wali kelas. Sebetulnya ini tidak wajib. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung atau misalkan Bapak Ibu memang menghargai prestasi siswa, itu bisa dituangkan pada catatan wali kelas. Misalnya membangkitkan giat belajar siswa yang asalnya jarang masuk, ya, atau mempertahankan prestasi, itu bisa dituangkan pada catatan wali kelas ini. Nah, kemudian cek status penilaian ini berbeda dengan yang ada di alur kerja guru. Kalau untuk alur kerja guru itu hanya mengecek apakah kita sudah
mengisi nilai kelas A, B, C. Tapi untuk alur kerja wali kelas ini mengecek status penilaian pada mapel yang ada pada yang sudah yang mengajar di kelas itu. Ya, contohnya misalnya yang sudah masuk matematika itu pasti akan muncul warna hijau nanti Bapak Ibu. Dan yang merah itu belum, ya, seperti yang sudah Bapak Ibu gunakan di tahun-tahun sebelumnya, ya. Cek status penilaian itu pasti akan muncul indikatornya. Nah, kemudian dari cek status penilaian kita ke cek capaian nilai rapot siswa. Ya, ini terutama pada rapot kurikulum merdeka. Ya, pasti akan muncul capaian nilai rapot siswa. Nah, kemudian Stakleger, ya. Stakleger ini bisa dilakukan oleh wali kelas, kemudian karena mungkin rankingannya tidak otomatis, ya bisa dilakukan secara manual oleh wali kelas. Ini cetak leger. Nah, kemudian cetak rapot. Nah, di bagian cetak rapot, kemarin saya sudah koordinasi dengan tim kurikulum untuk cetak rapot diserahkan ke bagian operator dan tim. Jadi Bapak Ibu nanti ketika waktunya sudah harus menerima rapot, itu kita akan berikan, ya, kita kerja, kemudian nanti wali kelas itu hanya menerima, kemudian tanda tangan wali kelas dan kepala sekolah. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak harus ketika sibuk harus mencetak rapot. Jadi koordinasinya adalah, keputusannya adalah tim akan melakukan pencetakan rapot dan akan distribusikan ke tiap wali kelas. Gitu. Nah, biar langsung paham, kita langsung praktek Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan login. Jadi Bapak Ibu yang pernah menggunakan e-rapot di tahun sebelumnya, tapi revisi yang kurikulum 13 itu pasti akan paham, ya, yang sudah pernah menginput di fitur revisi yang kurikulum 13, dan sekarang kita juga menggunakan versi yang kurikulum merdekanya. Ini tampilannya sama. Nah, khusus untuk ASN itu menggunakan NIP, ya, nomor induk pegawai, dan non ASN nanti akan saya share ke bagian kurikulum, dan nanti dari kurikulum akan di-share ke guru-guru yang akan menginput nilai. Gitu. Sebagai contoh, saya akan gunakan akun untuk kelas 10. Bapak Ibu siapa yang mau gunakan? Boleh digunakan saya. Oh ya, Bu Fatra ya. 1985 02 23 01 6. Yang ini Bu ya? Ya, betul. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk password kita kan menggunakan e-rapotnya 2 versi Bapak Ibu. Versi yang lama itu kan kurikulum 13, nanti yang akan saya jelaskan setelah kurikulum mereka ini. Untuk passwordnya defaultnya, ya, password bawaannya dari si e-rapot ini itu semuanya sama. Jadi guru 1 2 3 4 5 6 ini, ya, jadi semuanya sama. Bu Fatra, Bu Wati, Bu Neng, Pak Egi, itu semuanya pasti sama passwordnya ini, ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu khawatir akan dipakai orang lain, boleh passwordnya nanti diganti, nanti di bagian dashboardnya akan muncul ganti password, gitu. Jadi semuanya adalah passwordnya sama seperti ini. Nah, yang membedakan antara kurikulum merdeka dengan e-rapot merdeka dengan yang K13. K13 ini, kalau yang K13 tuh ini passwordnya, ya. Jadi tanpa guru. Kalau yang kurikulum merdeka itu menggunakan kata guru, passwordnya itu guru 1 2 3 sampai 6, gitu.
Kita coba masuk. Nah, ini ya. Di sini kita sudah masuk ke bagian sekolah. Apakah sekolah kita betul di SMA 5 atau salah gitu ya. Di sini sudah menandakan kita ada di SMA 5, jenjangnya SMA. Kita klik di bagian sini Bapak Ibu. Linknya nanti akan saya share di Kedidesa juga. Nah, ini. Dikarenakan Bu Fatrah ini tidak menjadi wali kelas Bapak Ibu, maka fitur wali kelasnya tidak muncul. Ini hanya fitur menu-menu yang ada di hanya guru gitu. Hanya guru. Jadi dashboardnya ini rekap datanya akan muncul, terutama di bagian jumlah siswa, jumlah kelas yang Bu Fatrah mengajar, kemudian jumlah mapelnya gitu. Kalau misalkan ada guru yang mengajar 2 mapel, nanti akan muncul di kelas 10 yang sama. Misalnya Pak Iwan itu mengajar 2 mapel di kelas 10. Yang pertama itu informatika dan yang keduanya adalah ekonomi. Nanti akan muncul 2 mapel, jumlah mapelnya 2. Nah, kemudian jumlah siswa eskul di kelas tersebut 0 karena mungkin belum terekap. Kemudian jumlah nilai rapot ini kan belum kita input Bapak Ibu. Ya, masih 0. Kemudian jumlah deskripsi juga 0. Kita baru memulai. Nanti kalau sudah mulai menginput dari mulai tujuan pembelajaran, nilai rapot dan sebagainya, ini akan muncul. Ya. Nah, kemudian di bagian kanan itu ada namanya manual e-rapat. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan masih belum paham, bisa dibaca panduannya dari mulai apa yang harus dilakukan ketika sudah login. Ini ada PDF-nya, versi PDF. Ya, ini. Nah, kemudian ada di bagian profil, ya. Kalau kita klik bagian sini, ini kan fotonya masih foto bawaan. Kalau misalnya kita punya foto kita sendiri, kita bisa menambahkan ya, profil dan kemudian detail user guru. Profil ini kita bisa ganti Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya foto pribadi, selfie atau sebagainya, atau misalkan formal, bisa ditambahkan di choose file. Ini. Nanti kalau misalkan dirubah, itu kan ganti, bukan foto laki-laki ini lagi, tapi foto Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian detail guru usernya ini bisa kita edit dari mulai email, ya. Kita coba klik. Nah, ini adalah edit profil Ibu Fatrah. Jadi kalau misalkan ada Bu Fatrah sudah S3 misalkan belum terinput, di sini bisa ditambahkan. Kemudian emailnya juga sama. Sebetulnya kalau untuk profil ini tidak wajib sih Bapak Ibu. Yang wajib itu adalah menginput nilainya, gitu. Jadi jangan disibukkan dengan profil, tapi kita fokus ke bagian nilai. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke bagian tujuan pembelajaran, ya, TP. Istilah tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita pilih mapel, karena kan dari awal di rekap datanya itu mapelnya yang tersedia ada 1 mapel, yaitu bahasa Indonesia. Tergantung dari Bapak Ibu, misalkan mengajar 3 mapel, nanti ketika klik sini tuh ada 3 mapel. Jangan kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang. Jadi Bapak itu mengajar 3 mapel, nanti kan muncul 3-3-nya. Ya, karena akan tadi di awal di datanya hanya 1, maka akan muncul 1. Gitu. Nah, di sini datanya kosong. Ya, Bapak Ibu, jadi sudah saya jelaskan tadi, namanya tujuan pembelajaran itu kita harus menginput manual. Artinya saya harap KGMP setiap mapel itu berkoordinasi dulu. Jadi TP mana yang akan dimasukkan ke dalam tujuan pembelajarannya. Kalau misalkan ada 5, ya 5. Jadi 5 itu adalah 5 nilai yang akan diinputnya. Kalau misalkan di Bu Fatrah ada berapa TP Bu Fatrah? Halo ya. Untuk bahasa Indonesia. Boleh ditulis 12. 12 TP Bu ya. Ya. Nah, 12 TP. Nah, di sini ada namanya tambah tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti klik di bagian sini. Nah, ini klik mapelnya bahasa Indonesia. Kemudian jumlah data tujuan yang akan ditambahkan.
Ya, karena tadi kata Bu Batra 12, kita pilih 12. Jadi tergantung Bapak Ibu punya TP-nya berapa untuk mapel itu. Ya, untuk semester itu. Ya, semester 1 misalkan untuk 1 tahun itu ada 12 misalnya. Jadi TP yang pertama itu 6, semester 2-nya 6 gitu. Kalau misalkan di semester 1 12, mungkin di semesternya ada berapa gitu. Setelah kita pilih mapelnya bahasa Indonesia, kemudian jumlah data tujuan yang ditambahkannya 12. Kita klik proses. Nah, sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengisi tujuan pembelajarannya. Di sini sudah keterangannya adalah maksimal 100 karakter. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah menyiapkan di Word si tujuan pembelajarannya, di Kopas terutama ya, itu kalau kita kopas dan lebih dari 100 itu akan merah, dan itu minta dikurangin si karakternya ya. Kita mulai dari sini karena kelas 10 itu adalah fase E, jadi jangan salah di fasenya. Misalkan Bapak Ibu ngajar di kelas 10 diganti jadi F juga boleh. F itu kelas 11. F itu kelas 11. Jadi kita semuanya ini adalah fase E. Nah, kemudian tingkatnya, karena kita kan baru pertama kali menggunakan Aerapod di tahun ini di kelas 10, maka kita pilih kelas 10 semua. Jadi jangan sampai salah pilih kelas 11 misalnya. Itu salah. Kita gunakan semuanya kelas 10. Ya. Kebayangkan kalau misalkan Bapak Ibu TP-nya itu ada 100, pilih angka 10-nya 100 kali. Nah ini. Ya, kemudian semesternya, karena kan kita baru mulai di semester ganjil terus 1, kita pilih 1. Ya. Itu juga ketika semester 2 ya disesuaikan, berarti semester 2 Bapak Ibu untuk pilih semesternya. Nah ini. Tinggal tujuan pembelajarannya yang diisi. Kalau bisa 3 kata atau 4 kata juga bisa sih Bapak Ibu. Nanti akan muncul di bagian deskripsi raportnya. Itu. Ibu Patra, apakah sudah disiapkan untuk tujuan pembelajarannya? Boleh, misalnya jadi saya contoh satu aja ya Pak ya. Siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud teks LHO. Atau apa yang dimaksudnya nggak usah ya. Siswa dapat menjelaskan teks LHO. Teks LHO. LHO ini Bu ya. Nah, iya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan karakternya ini kurang dari 100, ini masih hitam. Oh, jadi ya, kalau misalkan kalau misalkan masih hitam, kita masih ada beberapa karakter yang bisa ditambahkan. Tapi kalau misalkan sudah merah, berarti itu harus dikurangin. Oh, gitu. Ya. Misalnya ini. Misalnya ini lebih dari, nah ya ketika Bapak Ibu nanti menginput tujuan pembelajaran dari Word, misalkan panjang, kopas langsung, nanti akan muncul lebih dari 100 karakter, itu akan muncul notifikasi merah Bapak Ibu. Ya, merah ini berarti harus dikurangin si teksnya. Jadi ini lebih dari 100 karakter. Kita kurangin. Misalnya sampai sini. Nah, kan masih belum, kita terus kurangin si teksnya. Nah, sampai sini. Nah, berarti ini berapa kata? Ya, pilih juga cukup atau kurang dari 100 karakter, kurang lebih. Ya, atau 90 karakter. Itu. Jadi jangan panjang-panjang Bapak Ibu. Ya, karena sistem akan mendeteksi ketika lebih dari 100 karakter itu akan merah, dan kalau dipaksakan nanti tidak akan muncul nilainya. Ini nanti bisa diedit. Jadi saya coba kopas Bu Patra ya. Enggak, untuk contoh aja ya. Ya. Nah, 12. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah terisi tujuan pembelajaran, kita klik simpan data. Nah ini nanti bisa diedit ketika sudah mulai penginputan rapot. Nah kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada yang salah
mengisi TP yang harusnya di semester 2 atau dimasukkan ke semester 1 ya. Bapak Ibu tinggal mengklik di bagian status. Misalnya di bagian 1 ini harusnya misalnya di semester 2 kita nonaktifkan. Ya, tidak aktif. Jadi nanti tidak akan muncul di bagian nilainya. Ya, karena ini akan harusnya muncul di semester 2. Jadi kita tidak aktif, seharusnya dirubah dari aktif menjadi tidak aktif. Ini. Gitu. Ya. Kita simpan data lagi. Nah, kemudian setelah dari daftar tujuan pembelajaran ya, Bapak Ibu, kita langsung ke nilai rapor. Ini. Di menu nilai rapor itu ada 2 submenu. Yang pertama nilai raport dan import nilai raport. Tadi yang saya sudah jelaskan. Ada langsung, kemudian bisa download menggunakan Excel. Ya, yang pertama kita gunakan dulu input nilai raport secara langsung. Nah ini, ya. Kita pilih kelas 10 1. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di dua level, kelas 10 dan 11 dengan menggunakan e-raport yang kurikulum merdeka ini, untuk kelas ini dihiraukan saja Bapak Ibu, biarkan saja, karena yang kelas 12 ini kan e-raportnya tuh beda. Kita menggunakan masih yang K13. Jadi kita fokus di bagian kelas 10. Nah, kemudian mapelnya kita pilih semester, pasti akan muncul semester 1 karena di bagian keterangan ini sudah menandakan bahwa ganjil akan otomatis muncul semester 1. Input nilai raport secara langsung. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi nanti ketika TP-nya itu 12, maka tujuan, nah di sini ada kriteria Bapak Ibu. Ya. Nah, ini. Ya. Nama siswa, kemudian NISN. Nah, di sini ada kotak untuk nilai. Ya, nilai Bapak Ibu nanti akan mengisi nilainya berapa untuk siswa tersebut. Kemudian TP yang diukur dan tercapai dengan optimal. Ya. TP yang diukur dan tercapai dengan optimal. Di sebelah kanannya adalah TP yang diukur dan perlu peningkatan. Jadi sekarang nilainya itu 80. Nilainya itu 80. Kelihatan nggak nilainya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan. 80. Nah ini. Jadi kalau misalkan 12 TP, kita di sini tinggal checklist. Berbeda dengan yang kurikulum 13 itu menginput nilai, kemudian di bagian mananya. Ini saya akan jelaskan. Ya, kalau khusus untuk versi yang terbaru, terutama untuk kurikulum merdeka, kita hanya mengisi nilai dan checklist. Checklist. Nah, ketika di checklist di bagian TP yang pertama, misalkan dari semester 1 sampai dari TP pertama sampai yang sebelum PAS itu kan materinya berarti 12. Nah, ketika kita klik di bagian ini, maka yang perlu peningkatannya itu akan menghilang, jadi tidak bisa diklik. Berarti di bagian TP yang ini tuh sudah sesuai, sudah tercapai. Atau misalnya anak ini tuh di TP 2-nya itu kurang, kita klik kurang. Nah, maka tercapainya itu akan tidak bisa diklik Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, ini cara langsung. Jadi cara input nilai secara langsung di e-raportnya. Jadi saya sarankan lebih cepat tuh seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat cara cepat yang ini atau yang diimport nilai raportnya. Nah, ini. Ya kan karena nilainya 80 berarti ada 2 yang belum ada 2 yang perlu peningkatan. Nah, setelah ini sesuai, semua Bapak Ibu sudah isi, nanti di bagian bawahnya ada simpan data nilai. Ya, simpan data nilai. Nah, berhasil.
Kemudian setelah kita mengisi nilai rapot, nah, untuk import nilai rapot Bu ya. Untuk import nilai rapot di bagian import ini sama. Kita memilih kelas, kemudian mapel, kemudian semester. Nah ini, yang membedakannya adalah kita pasti akan mendownload dulu, download format nilai. Biasanya kalau di sekolah ada wifi, di rumahnya nggak ada, kita download dulu, bawa ke rumah, diisi di rumah, kemudian bawa lagi ke sekolah, baru diimport. Gitu. Nah, kita coba download format nilai ini. Kita ganti ke Excel. Nah, Bapak Ibu, ini adalah format import nilai. Jadi Excel-nya tuh si formatnya itu seperti ini. Jadi ini akan lebih repot karena capaian tertingginya itu Bapak Ibu harus mengarang sendiri, ya, mengarang sendiri sesuai TP. TP-nya misalkan apa, Bapak Ibu tinggal menambahkan bahwa siswa ini tercapai di bagian TP ini, misalkan gitu. Ini akan lebih lama mengisinya, kan harus mengarang. Capaian tertingginya deskripsinya apa, capaian terendahnya deskripsinya apa, gitu. Ya, nilai. Nah ini Bapak Ibu. Ya, jadi saya sarankan lebih mudah itu mengimport nilai secara langsung di Erapotnya. Jadi mengorbankan kuota lah, paling beberapa MB kalau untuk nilai rapot, tidak sederas Zoom. Menggunakan Zoom kan kuota berapa MB, ratusan MB. Kalau untuk Erapot hanya beberapa lah Bapak Ibu gitu. Jadi langsung di aplikasi Erapotnya. Kita kembali ke ini. Nah, kalau misalkan Erapotnya sudah isi, di sini ada file nilainya. Pilih file nilai yang sudah Bapak Ibu isi misalnya. Kita klik, kemudian import. Nanti akan muncul nilai-nilainya. Nah, itu. Nah, kemudian kita langsung ke bagian cek penilaian. Ini cek penilaian. Status penilaian. Nah, ini. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini otomatis akan muncul sesuai dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kelas berapanya. Ya, tadi kan Bu Patra tuh mengajarnya kelas 10 dan 12. Nah, kelas 10-nya pasti akan otomatis terbaca oleh sistem. Kelas 12-nya kenapa tidak? Karena kan beda kurikulum. Ya, hanya memunculkan list bahwa guru ini mengajar 2 level, tapi yang terbaca oleh sistem secara otomatis adalah rombelnya yang kelas 10 sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Ya, Bapak Ibu nih. Jadi kan Bu Patra sudah menginput nilai di kelas 11. Nah, inilah cirinya ketika Bapak Ibu sudah memberikan nilai kepada siswa, ini akan muncul hijau, ya, satu data dan satu data ini. Kenapa satu data? Karena tadi sampelnya adalah kita mengisi satu siswa. Kalau misalkan 40 siswa, nanti akan muncul 40 data, deskripsinya 40 data, gitu. Ya, Bapak Ibu itu. Jadi satu ini bukan berarti kelasnya satu, tetapi satu anak. Jadi misalkan Bapak Ibu mau di kelas itu 39, maka kalau diisi semuanya akan muncul 39 data, deskripsinya juga sama 39 data. Nah, yang merah ini belum terisi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan cek rutin ketika selesai menginput nilai, cek di status penilaian apakah kita sudah mengisi di kelas mana saja.
Jadi biar terpantau oleh wali kelas juga. Ya, karena tugas wali kelas adalah mengecek mapel mana saja yang sudah masuk dan yang belum. Itu. Nah, kemudian capaian nilai rapot. Capaian rapot ini di bagian perkembangan nilai rapot siswa. Kita pilih yang 10.1. Nah, ini perkembangan nilai rapot. Nah, ini. Karena kan kita masih di semester 1, maka deskripsinya akan panjang seperti ini Bapak Ibu nih. Ya. Karena kan ada 12 TP. Maka terkumpul 12 TP-nya itu seperti ini. Ya, sebagai contoh, si anak ini tuh mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal siswa menjelaskan teks LHO dan seterusnya, dan di akhirnya tuh dapat menjelaskan. Ya. Untuk semester 2 juga sama nanti. Di sini akan terisi. Semester 2-nya juga akan deskripsi ketercapaian kompetensi. Ya, semester 3, semester 4, semester 6. Ya. Gitu. Mudah-mudahan kurikulumnya ya tidak berubah. Gitu. Kemudian nah ini perkembangan nilai rapot. Tadi kan deskripsi, sekarang nilai rapot. Yang harusnya tadi itu nilai rapot dulu ya. Nah ini. Perkembangan nilai rapot di semester 1-nya dia punya nilai 80. Nanti ketika anak ini lulus, maka akan terakumulasi rata-ratanya tuh dari semester 1 sampai 6 tuh maka akan muncul seperti ini. Rata-ratanya akan otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak harus manual membuat rata-rata. Anak ini tuh rata-ratanya berapa dari semester 1 sampai 6. Ini otomatis Bapak Ibu. Gitu. Ya. Kalau untuk fitur guru tanpa wali kelas mungkin seperti ini. Apakah ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu? Sampai sini ada yang mau bertanya dulu Bapak dan Ibu hebat? Iya, Bapak dan Ibu kan kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas Pak Rifki. Jelas ya. Bagi Bapak Ibu guru yang di sekolah asalnya itu menggunakan rapot yang berbeda, apakah cukup jelas? Apa misalnya harus tutor kembali? Terutama Pak Ginanjar, Pak Yosep, Pak Ujang, Pak Haji Cucu. Apakah bapak-bapaknya ada? Pak Yosep, Pak Ginanjar. Gak ada ya? Hadir. Aman, Pak. Aman. Pak Ginanjar ada. Hadir. Mungkin Pak Ginanjar di sekolah sebelumnya sama berarti ya? Pernah menggunakan rapot ini ya? Rapot. Iya. Kurikulum Merdeka Tapi ini kalau ya? dulu lebih ke pakai download format nilai itu Pak Rifki. Oh, jadi download dulu format Excel-nya. Gitu. Jadi di copy Tapi tercapai tertinggi, terendah gitu. Oh ya. Iya. Kalau untuk di sekolah sebelumnya kan itu sekolah penggerak ya, Pak Ginanjar ya? Iya, penggerak. Mungkin berbeda berarti ya, si rapotnya. Biasanya kalau sekolah penggerak dengan reguler tuh di rapotnya berbeda. Iya. Karena mungkin di awal-awal juga kali ya dulu mah. Nah itu. Masih riet. Oke. Jadi aman. Alhamdulillah kalau sudah mengerti di bagian buat nilai rapot. Nah sekarang kita ke bagian wali kelas Bapak Ibu. Wali kelas siapa yang mau mau login wali kelas? Ada yang mau Bapak Ibu? Wali kelas terutama kelas 10. Apakah Bu Anissa, apakah Bu Wati, apakah Pak Ahmad? Boleh 10.2 Pak. Bu Wati ya. Oke Bapak Ibu, saya akan
sedikit apa ya? Kita tuh tim sudah memaksimalkan kinerja, tetapi ada beberapa hal yang mungkin akan membuat Bapak Ibu agak kesal juga sih, yaitu lamanya ketika pertama mengakses Eraport. Jadi ketika Bapak Ibu membuka link masuk ke tampilannya itu butuh waktu 30 detik. Ya, karena sudah dijelaskan oleh Bapak Sarana bahwa internet kita tuh sedang tidak baik dan akan menggunakan provider lain. Kita mencoba apakah provider nanti akan lebih baik lagi dari yang sekarang, ya, dikarenakan mungkin kita menggunakan dua versi Eraport yang berbeda, Bapak Ibu. Gitu. Kalau yang raport yang ke-13-nya lancar, jadi yang ini itu mau mengakses ke sini itu lama, jadi butuh waktu ya kurang lebih 30 detik lah. Jadi nggak sampai semenit sih, 30 detik. Kalau saya pernah hitung ketika mulai mengakses, saya hitung kurang lebih 30 detik. Nanti baru masuk ke bagian halaman loginnya, ya, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya jelaskan sekarang, biar Bapak Ibu tidak kaget ketika deadline-nya tuh hari Senin, minggu malam Seninnya itu Bapak Ibu harus cepat-cepat, atau misalkan Bapak Ibu mau keluar kota, nilainya harus selesai dalam waktu sekitar beberapa jam. Nah, itu pasti dikeluhkannya tuh pasti akses ke sininya agak lama. Kalau yang versi yang lama itu cepat, ketika klik langsung masuk gitu. Kita langsung ke wali kelas. Bu Ati berapa? 1974 0917 2022 21 205. Enggak. 21-nya sama sekali. 2005. 2000 ini, Bu. Ya. Ini duanya kebanyakan nggak, Bu? 2021 22 Dua-duanya sekali, Pak. Kebanyakan, Pak. Dua-duanya berapa, Bu? 1974 0917 2021 22 2005. 2022, Bu. 2022 2005. 2005 ini, Bu, ya. Nah, untuk wali kelas sama, Bu, ya, karena sudah masuk ke bagian guru juga. Jadi untuk passwordnya juga tetap sama, guru 123456. Jadi nanti Bapak Ibu boleh mengganti sendiri password. Tapi jangan khawatir ketika Bapak Ibu lupa, nanti tinggal lapor ke operator, nanti bisa ke saya atau ke bagian tim kurikulum, apakah nanti mau di reset atau di reset passwordnya. Jadi password bawaan. Nah ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah fitur menu guru dan ini adalah menu wali kelas. Ini wali kelas. Jumlah kelas yang Bu Wati mengajar adalah 9 kelas. Kemudian mapelnya 1. Di sini ada rekap datanya. Ya, jumlah siswanya 363. Kenapa dijelaskan 363? Takutnya ada yang harus membaca jumlah siswa. Itu Bapak Ibu. Kemudian, tugas pertama wali kelas adalah mengecek data siswa di bagian menu wali kelas. Ini, ya, data siswa. Nah ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengecek jumlahnya. Apakah jumlahnya itu sesuai dengan yang ada real di kelas, ataupun misalnya tiba-tiba satu orang tidak ada. Itu silakan lapor ke operator untuk ditindaklanjuti, dan ketika si siswanya belum muncul atau ketinggalan atau di kelas lain, nanti akan diproses.
Berarti 39 anak ya? Pak, betul. Betul ya, 39 anak Mengundurkan ya. satu orang ya, mengundurkan satu orang. Jadi 39 nggak, awalnya kan 40 ya? Iya, betul. Nah, di sini ada namanya menu opsi Bapak Ibu. Menu opsi, kita pilih edit dulu. Nah ini, di bagian data pelengkap siswa. Jadi Bapak Ibu wali kelas ini harus mengecek kalau nama kan sesuai dengan Dapodik. Kalau misalkan anaknya protes berbeda, nanti silakan diajukan ke operator Dapodik bagian kesiswaan untuk diganti namanya. Yang penting sesuai dengan ijazah SMP atau SD-nya. Gitu. Kemudian di bagian data pelengkap, apakah anak ini anak kandung atau anak angkat, anak tiri. Gitu. Jadi harus biasanya wali kelas itu lebih mendalami karakter anak-anak, dari mulai status keluarganya. Kemudian anak-anaknya nanti bisa Bapak Ibu wali kelas mengganti. Misalnya anak-anak siswa ini protes, saya bukan anak ke-1 Pak, anak ke-3 misalnya, tinggal kita ganti anak ke-3. Gitu. Kemudian asal sekolahnya juga dicek kembali. Kalau untuk tim Dapodik kita sudah sesuaikan dengan kelas sesuaikan siswa ini tuh dia dari mana asal sekolahnya, itu kan dari PPDB ya, disesuaikan. Kemudian diterima di kelas 10, alamat orang tua ini boleh diisi ya. Tapi yang terpenting adalah anak kandung, anak ke, asal sekolah, dan ini 4 data ini ya, terutama nama. Itu kalau misalkan Bapak Ibu mengganti menjadi 2, nanti tinggal simpan. Itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira tampil. Nah ini. Kalau untuk di bagian opsi tampil, nah ini akan menyeluruh Bapak Ibu datanya, data siswa anaknya. Ya, data siswanya dari mulai nama ayahnya, pekerjaan ayahnya, nama ibu, pekerjaan ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa ini anaknya alamatnya di mana, tinggal cek di bagian ini. Ya, alamat siswanya ternyata di sini misalnya. Kalau mau home visit atau apa, gitu. Ini bagian data siswa ya Bapak Ibu ya, mengecek jumlah siswanya apakah sudah sesuai. Begitu. Kemudian kita masuk ke menu input data raport. Ini tersedia 3 menu submenu. Yang pertama adalah input kehadiran. Ini wajib ya, wajib karena apakah Bapak Ibu rela menyamakan kehadiran siswa yang selalu hadir dengan yang jarang hadir gitu. Makanya ada namanya input kehadiran. Kalau kita klik, kita pilih sesuai dengan wali kelasnya di kelas mana akan muncul. Meter 1, nah ini. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengisi sakitnya berapa, izinnya berapa. Kalau tidak ada ya dilewat saja. Misalkan anak ini rajin, tanpa sakit, tanpa izin, tanpa keterangan, misalkan kosong. Semuanya setiap hari hadir rajin. Nah, berarti dilewat. Gitu. Jadi kalau sudah selesai di bagian bawahnya tinggal simpan data. Gitu. Ini yang sering kita lakukan di fiturnya sama di Airport yang versi kurikulum 13. Ya pasti ikut kehadiran di wali kelas itu pasti selalu ada. Nah, kemudian submenu di bagian input nilai eskul. Nah, nilai eskul ini nanti Bapak Ibu wali kelas jangan kaget ketika ada yang memberikan nilai eskul ke wali kelas. Nah, di sini yang paling unik adalah ketika Bapak Ibu wali kelas tahu anaknya itu eskulnya apa. Ya, karena kan tim Dapodik itu pasti meminta siswa yang ada di eskul itu apa, ikut eskulnya apa, ekstramasi atau silat atau futsal. Nah, dalam satu kelas ini yang paling unik untuk yang sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kan campur-campur. Kalau sekarang eskulnya tuh dalam satu kelas tuh anak itu akan muncul berbeda-beda eskulnya. Ya, bisa terlihat Bapak Ibu nih. Yang merah ini tidak ikut eskul. Nah, di sini ada yang nomor 2 ini keterangannya dia mengikuti silat.
pilih nilainya ini ada yang sangat baik, baik, cukup, kurang. Ini. Jadi Bapak Ibu datanya bisa diminta ke bagian yang mengelola eskul. Kemudian deskripsinya Bapak Ibu bisa dilihat di Google misalnya. Kalau silat ini apa yang diajarkannya atau kehadirannya gitu, atau prestasi sudah membawa nama baik SMA 5 di bidang eskul silat misalnya, bisa ditambahkan di sini gitu. Nah, kemudian di siswa berikutnya dia mengikuti PMR. Jadi siswa ini tuh 2 eskul dia ikuti, PMR dan basket. Nanti bagian pembinanya akan memberikan nilainya ke wali kelas, dan wali kelasnya menginput nilai apa masing-masing nilai eskulnya. Ada ekstermasi, ada silat, basket, PMR, yang ini datanya sudah masuk ke tim Dapodik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada temuan anak ini ikut KIR misalnya, tapi selama ini tidak ada yang melaporkan bahwa eskul KIR ini eskulnya aktif gitu. Harusnya di bagian eskul siapa yang mengelola, misalkan guru ini mengelola eskul, kemudian melaporkan ke bagian operator untuk diinput eskulnya. Kemudian nanti anaknya akan muncul eskul KIR misalnya. Gitu. Ini adalah eskul-eskul yang ada yang sudah terinput di Dapodik, ya, pramuka, ekstermasi, atau misalkan anak ini tuh tidak masuk ke eskul namanya itu Rivina misalnya, tidak masuk ke eskul ekstermasi. Nah, nanti tinggal dilaporkan dari wali kelas ke tim operator bahwa anak ini tuh sebetulnya masuk sering latihan di eskul ini. Nanti kita akan ditambahkan anak ini di bagian eskul tertentu. Nanti update, nanti kemudian akan muncul berubah dari merah ke ada eskulnya. Ini Bapak Ibu. Makanya saya pernah bawel ke ke pembina atau yang mengelola eskul tersebut, minta datanya, ya, karena adalah hak anak Bapak Ibu. Anak ini eskul masa tidak dimasukkan ke rapot, ya, jadi nilai tambahan buat anak supaya giat belajar misalnya itu. Nah, ini untuk input nilai eskul, kemudian nah ini input catatan wali kelas. Submenu input catatan wali kelas, kita pilih kelas, kemudian semester. Nah, ini catatan wali kelas, silakan Bapak Ibu mengarang bebas, memotivasi anaknya supaya giat belajar, kemudian mempertahankan prestasi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu silakan. Mau disamakan semuanya catatan wali kelasnya sama, boleh. Ya, giat belajar, semuanya sama, itu boleh. Ya, intinya ketika anak membaca rapot ada motivasi dari wali kelasnya bahwa anak ini sudah berprestasi dan diminta untuk mempertahankan prestasinya. Misalkan ranking 1 dari semester 1, nanti semester 2-nya, ketiga-nya tetap mempertahankan prestasi begitu. Itu di menu input data rapot Bapak Ibu. Ya, tadi sudah dijelaskan kehadiran ini wajib, nilai eskul juga ini merupakan hak anak untuk melihat apakah eskulnya ini ada atau tidak ada di rapotnya. Kemudian catatan wali kelas untuk memotivasi siswa. Nah, kemudian cek penilaian, kita langsung ke cek penilaian, menu cek penilaian. Yang pertama adalah status penilaian. Nah, jadi sudah saya jelaskan status penilaian di wali kelas dengan cek status penilaian di guru, Bapak Ibu. Guru mengajar di kelas, di beberapa kelas itu akan muncul. Tapi untuk ini, ya, untuk status penilaian di wali kelas yang munculnya adalah mapel Bapak Ibu, mapel-mapel yang ada di kelas tertentu. Misalkan seni budaya siapa yang mengajar di kelas 10-2, nanti kalau sudah menginput sama ya Bapak Ibu, nanti muncul hijau. Kemudian PJOK, informatika, bahasa Sunda, matematika,
ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah ini Bapak Ibu. Nah untuk mengingatkan ketika beberapa misalnya gini, jadwal input raport itu waktunya adalah 5 hari. Ada guru yang misalnya sibuk, ada kesibukan, kemudian dia hanya bisa di min 1. Nah, yang mengingatkan gurunya itu bukan operator, Bapak Ibu. Operator itu tugasnya adalah menyediakan, memfasilitasi. Yang memberitahu bahwa gurunya ini harus diinput nilai rapor adalah wali kelas sendiri. Ya, misalnya informatika itu Pak Iwan. Pak Iwan tuh lama tidak menginput nilai rapot sampai H-1 misalnya. Wali kelasnya Bu Wati. Bu Wati itu wajib mengingatkan Pak Iwan supaya ini nilai rapotnya harus diinput sekarang karena mau cetak misalnya atau mau cetak leger. Ingin melihat ranking anak. Jadi yang mengingatkan guru supaya mengisi nilai rapot itu adalah wali kelas. Jadi wali kelas harus bawel. Ya, karena tidak banyak waktu yang diinput, ya, tidak banyak waktu kita untuk menginput nilai rapot seminggu gitu. Karena terjadwal pembelian rapotnya misalnya 1 minggu setelah ini Bapak Ibu. Kemudian capaian nilai rapot, ketuntasan nilai raport. Nah ini di sini ada 2 menu. Yang pertama kita bisa cek capaian nilai dan cek deskripsi nilai. Kita cek yang capaian nilai. Nah, kita kosong karena kita belum mengisi capaian nilai rapor siswa. Kemudian deskripsi juga sama, pasti kosong. Ya, nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu menginput nilai rapor dan deskripsi, pasti wali kelas akan mengklik bagian menu pencapaian nilai rapor di siswa tertentu. Ya, atau semua siswa ini dicek. Gitu. Itu di menu cek penilaian. Jadi lebih mudah Bapak Ibu. Jadi tidak harus kalau yang versi yang lama itu kurikulum 13, akun gurunya ini, akun wali kelasnya ini. Jadi rapat ketika harus mengecek nilai yang masuk terus kita harus mengecek mapel mana kelas mana yang belum terinput gitu. Jadi untuk yang kurikulum merdeka yang revisi ini itu lebih mudah, dipermudah. Nah, kemudian kita kembali ke menu terakhir adalah cetak nilai. Ini cetak nilai, ada cetak pelengkap raport. Biasanya ini yang ada foto siswanya. Tadi yang di data siswa ini pasti ada di sini. Cetak pelengkap raport, kemudian cetak nilai raport, dan cetak raport project. Nah, cetak raport project ini berkaitan dengan pasti P5 ini ada di kurikulum merdeka. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Egy apakah P5-nya ini akan ada di sini atau di semester ini atau dilemparkan ke semester 2. Nanti saya minta dari tim kurikulum untuk menjelaskan ke Bapak Ibu guru apakah P5 ini dipakai di sini atau gimana gitu. Biar guru-gurunya mengerti. Kita ke bagian menu cetak leger. Kita lanjut di sini Bapak Ibu. Menu cetak leger nilai rapor semester. Jadi tinggal klik nanti akan muncul Excel-nya. Itu lebih gampang. Kemudian pelengkap rapor juga sama. Nah, di sini pelengkap nilai rapor siswa. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencetak rapor sendiri, ya biasanya kalau untuk tim operator biar merge-nya sama, biasanya kita rubah menjadi 15 gitu. 15. Nah ini. Nah, kemudian apakah di sininya? Nah, jadi di bagian cetak pelengkap rapor ini ada namanya fitur tambahan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan wali kelas ini tidak mau repot ataupun misalkan pengen menggunakan tanda tangan sendiri, boleh. Ada namanya isi tanda tangan. Jadi Bapak Ibu nanti mau menggunakan tanda tangan digital itu bisa. Jadi otomatis
akan muncul di e-rapotnya tanpa harus kita manual tanda tangan. Nah, ini Bapak Ibu. Saya share dulu bagian pelengkap raportnya. Nah, ini. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ini adalah pelengkap raport. Pelengkap raport biasanya di halaman depan sebelum raport ini harus dipasang di bagian mapnya. Identitas peserta didik. Nah, di sini. Ini tadi yang isi tanda tangan itu adalah punya Bapak Kepala Sekolah. Ya. Ini fitur tambahannya. Kenapa saya jelaskan? Karena memang fiturnya tersedia. Jadi tidak ada unsur saya operator memanipulasi sistem di e-raport yang terbaru, tidak. Tapi fiturnya sudah tersedia di sana. Kalau misalkan biasanya kan mengeluhnya itu ketika Bapak Kepala Sekolahnya di luar kota, kemudian ada jadwal pembagian raport. Nah, ini adalah mungkin salah satu solusinya dengan izin langsung dari kepala sekolah. Apakah bisa menggunakan raport digitalnya atau memang harus langsung di tanda tangan manual. Itu Bapak Ibu. Nah, ini. Kita kembali ke e-raport yang ini. Nah, kembali ke raport ini. Ini di menu sub cetak pelengkap raport. Nah, sekarang ini yang ditunggu cetaknya raport. Nah, setiap kali ada perubahan, wali kelas kalau misalkan mau mencetak raport sendiri itu baiknya mengenerate raport kelas mengenerate raportnya. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengganti data siswa di bagian menu data siswa, misalkan anaknya ketiga di rumah menjadi ke-1. Ketika mencetak raport itu di bagian cetaknya raport atau misalkan ada beberapa guru yang merubah nilai dan harus diupdate. Nah, di bagian cetaknya raport ini itu diwajibkan untuk selalu menggenerate raport kelas. Menggenerate raport kelas ketika ada perubahan. Kalau misalkan tidak digenerate, nilainya tidak akan berubah Bapak Ibu. Tetap akan seperti itu. Jadi itu harus dilakukan secara rutin ketika mau mencetak raport. Kita cek. Nah ini Bapak Ibu ya. Di fitur menu wali kelas ini ada namanya isi tanda tangan juga. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu kita mengupload image, mengupload tanda tangan digitalnya, apakah nanti akan muncul di bagian tanda tangan wali kelas ataupun hanya di kepala sekolah, di Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini dicetak nilai raport. Nah, kemudian aksi, di bagian aksi, kalau untuk setahu saya di sekolah-sekolah yang lain itu anak-anaknya itu membuka sendiri akses e-raport Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya ingin anaknya membuka raport sendiri, melihat sendiri, nah di fitur di menu wali kelas di aksi ini kita bisa tampilkan pada siswa. Ya, ketika misalkan anaknya itu membuka akses e-raport dengan username dia sendiri untuk melihat e-raport. Nah, di sini ada fitur aksi. Ya, ketika ini muncul, sembunyikan dari siswa. Ya, berarti aktif dia, siswanya itu bisa melihat nilainya. Ketika dia buka akses e-raport, dia akan muncul nilai raport yang sudah diinput oleh guru-guru.
Kalau misalkan anaknya tidak diperbolehkan, ya tinggal diklik. Nah ini, jadi tampilkan pada siswanya tidak ada. Gitu. Nah kemudian cetak project, ya ini mungkin akan nanti apakah digunakan di semester ini atau tidak, begitu. Untuk menu wali kelas atau alur guru alur kerja wali kelas, apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu wali kelas atau guru-guru hebat? Silakan. Cukup Pak Rifki, sudah jelas. Cukup. Oke. Betul mohon Pak Rifki. Ibu. Sudah siap Pak Egi? Nanti dijelaskan apakah P5-nya akan dipakai untuk semester sekarang atau gimana? Ini kan harusnya kan koordinasi, ya. Kalau di sekolah lain kan mungkin P5-nya itu ada 4 tema, 2 temanya di semester 1, 2 temanya di semester 4, bisa, atau ini tergantung dari putusan dari kurikulum, gitu. Operator itu hanya menyediakan dan memfasilitasi apakah akan digunakan atau tidak, gitu. Mungkin sebentar lagi akan disampaikan oleh Bu Patra, Pak. Oh iya. Setelah ini ada Bu Patra lagi. Ya. Iya. Baik Bapak Ibu, ini untuk kurikulum Merdeka, ya. Ini kurikulum Merdeka. Apakah mau selesai sampai sini atau mau dijelaskan lagi yang versi yang kurikulum 13? Cukup dulu Bapak. Cukup ya. Yang ke-13 kayaknya sudah ini. Sudah pada bisa Pak kayaknya Pak 13. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, mungkin sekian dari saya untuk teknis penginputan dan alur dari kerja guru dan wali kelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak dan Ibu guru hebat bisa memahami dan langsung nanti ketika selesai PSAS, selesai semuanya dan input nilai rapotnya lancar dan tidak ada kendala itu Bapak Ibu. Sekian mungkin dari saya. Bila itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki, keren. Terima kasih Pak Rifki. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Sekarang kita akan kembali lagi kepada Ibu Patrah ya untuk kesepakatan ini. Ya, mangga silakan Bu Patrah. Ya, baik Ibu Bapak guru hebat. Jadi kalau untuk kesepakatan nilai sepertinya tetap mengacu dengan ditambahin satu sih sebenarnya. Kalau KKM sebelumnya kan kelas 10 74, saya ingin naik karena kemarin atas arahan dari pengawas agar rata-rata sekolah tuh nilainya naik gitu. Jadi ada kenaikan di rata-rata. Maka dari itu saya mencoba untuk semester ini kelas 10 start di 75, tapi bagi anak-anak yang bermasalah, nilainya juga susah dibantu karena memang di kurikulum Merdeka tidak apa-apa, tidak mencapai misalnya kayak kriteria ketuntasan kita. Jadi silahkan, itu hak Ibu Bapak Guru untuk memberi nilai. Lalu untuk nilai maksimalnya dinilai 95. Jadi mangga silahkan kelas 10 pun boleh diberi nilai maksimal 95 untuk mengejar rata-rata tinggi masuk SMBP. Lalu yang akan saya sampaikan yaitu tentang tanggal-tanggal yang harus kita laksanakan bersama, yaitu tanggal 12, tanggal 13. Di sini masih ada susulan yang akan kami laksanakan. Tapi mangga Ibu Bapak sudah mulai merinci-rinci nilai-nilainya. Jadi ketika nanti tanggal 14, 15, 16, 17 bisa mengisi e-rapotnya. Mungkin sampai tanggal aman sampai tanggal 18 agar tim operator tanggal 19, tanggal 20 bisa print rapotnya. Dibagi rapot
rapotnya untuk kelas 12 tanggal 21, untuk kelas 10 dan kelas 11 di tanggal 22. Yang mau saya tanyakan juga terkait dengan lab komputer, apakah di tanggal 13 sudah bisa digunakan oleh Ibu Bapak Guru untuk input e-rapot? Pak Rifki bagaimana? Bisa Ibu. Bisa. Tanggal 13 nanti paling koordinasi dulu sama tim. Ya, oke ya. Jadi bisa. Mudah-mudahan bisa. Jadi nanti kita bisa ngisinya bareng-bareng. Kalaupun ada kendala atau apa, bisa sambil didampingi sama tim kurikulum dan operator untuk mengerjakan e-rapot di sekolah mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 18. Seperti itu aja mungkin informasi dari saya. Oh ya, satu lagi untuk rapot T5, seperti kemarin saya mendapatkan pendampingan dan saran dari pengawas juga. Nanti diisinya oleh wali kelas dan diisinya nanti di semester genap saja. Jadi kami mengisinya setahun sekali aja, seperti itu. Mungkin itu saja. Mangga Pak Egi ada tambahan, silahkan. Sudah Ibu. Sudah cukup ya, alhamdulillah. Ini di luar jam kita ya, biasanya jam 20.30 sesuai jadwalnya ya. Terima kasih, mungkin Mangga kembali lagi ke Ibu Neng Endang. Ya, siap. Terima kasih Bu Patra. Kalau dilihat dari jam ya, kita sudah pukul 9 nih. Gimana sesi tanya jawabnya, mau dilanjutkan atau tidak? Cukup kayak Bu Enden. Cukup saja. Ya. Dicekapkan aja. Ya. Oke. Baik, mungkin demikian diskusi malam ini. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan ilmunya juga sudah sangat bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Egi. Mangga Pak Egi.